sertifikasi MK3. Jadi ini juga menjadi bagian sebetulnya ya dari materi sebelum TS ya, yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan K3 dan lingkungan. Nah, kenapa kita harus mengetahui ya, setidaknya di sini teman-teman dalam mata kuliah MK3 tahu ada atau menjadi salah satu bahan dari MK3 ya, standar sertifikasi MK3. Karena di dalam peraturan kita di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya, tepatnya di pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Jadi dalam rangka kita ya sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan dan atau regulasi yang ada di Indonesia ya, di sini disebutkan kata wajib ya. Salah. Wajib. Nah, wajib itu kan kalau dalam hukum Islam itu harus dilaksanakan ya. Tidak boleh tidak untuk dilaksanakan. Jadi dalam rangka melaksanakan peraturan yang ada ya, maka kita butuh sebuah standar ya atau sebuah pedoman gitu ya, bagaimana penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan atau di tempat kerja. Jadi salah satunya adalah nanti beberapa ya yang termasuk dalam standar dari MK3. Nah, di sini ada istilah sertifikasi ya. Jadi sertifikasi di sini itu salah satu bentuk pengakuan gitu ya. Jadi apabila misalnya perusahaan atau tempat kerja kita ya itu tahun ini menerapkan standar MK3 sesuai dengan standar yang berlaku ya, misalnya gitu ya. Standar A misalnya gitu. Nah, kita atau saya ya, atau teman-teman semua yang posisinya mungkin sebagai pimpinan perusahaan ingin bahwa penerapan K3 atau SMK3 atau MK3 di perusahaan saya itu bisa diakui, itu ya harus disertifikasi itu. Jadi kalau sudah disertifikasi itu artinya sudah terakui ya bahwa penerapan MK3 di tempat kerja kita itu memang betul-betul dilaksanakan itu. Nah, kalau misalkan belum ada sertifikasinya tapi kita sudah melaksanakan, yaitu sebetulnya tidak jadi masalah juga gitu ya. Hanya yang membedakan adalah diakui atau tidak diakui dan peningkatan citra perusahaan juga gitu ya. Karena untuk sertifikasi ini mengeluarkan biaya juga gitu ya. Jadi mungkin beberapa perusahaan atau tempat kerja belum ada spare dana ke sana, jadi mereka masih dalam konteks penerapan internal dulu. Ya. Jadi itu tadi ya kenapa standar sertifikasi MK3 ini ada di dalam subbahasan di MK3. Nah, apa saja gitu ya? Di sini utamanya itu adalah OHSAS 18.001/2007 ya. Utama dalam standar penerapan MK3 itu OHSAS 18.001. Ya, ini ke OHSAS ini singkatan ya, panjangannya Occupational Health and Safety Assessment Series. Jadi sebuah standar atau pedoman gitu ya yang berisikan tentang sistem kerja atau sistem manajemen dan kesehatan kerja. Jadi SMK3 secara internasional ya. Ini nanti akan kita lihat ya siapa yang membuat standar OHSAS 18.001 ini.
Dan selain OSHA 18001, itu juga ada beberapa standar yang lain ya. Tidak hanya OSHA 18001 atau istilahnya OSHA 18001 ini bisa diterapkan disejajarkan gitu ya dengan standar-standar yang lain seperti ISO 19001 2015 atau ISO 14001 2015. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa kok yang dipakai itu rata-rata internasional standar ya? Internasional standar itu kan artinya yang membuat bukan Indonesia ya. Kalau Indonesia itu dikenal istilah dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, apakah di Indonesia tidak ada standar yang mengatur tentang sistem manajemen A3 khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman explore ya. Apakah ada di Indonesia yang mengeluarkan SNI-nya ya? Karena biasanya ke Indonesia itu ada beberapa standar ya yang mengadopsi. Jadi istilahnya nanti di SNI-nya ditulis SNI garing ISO gitu ya. Jadi mereka mengadopsi ISO ditranslate gitu ya dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian dikeluarkan oleh BSN gitu ya. Jadi makanya namanya itu biasanya ada ISO-nya ya, SNI garing ISO gitu ya. Jadi mereka hanya mengambil ya, artinya tidak membuat sendiri, tapi mereka kita apa istilahnya ya, mengikuti standar ISO untuk bisa diterapkan di Indonesia karena sudah berlaku internasional gitu ya. Jadi dalam rangka untuk supaya Indonesia punya, jadi ditambahkan kata SNI di depan ISO-nya. Nah, OSHA 18001 ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh British Standard Institution atau BSI ya di Inggris. Jadi asas ini dikeluarkan oleh BSI, Badan Standard Institution, bukan Bank Syariah Indonesia ya, BSI-nya. Jadi OSHA 18001 ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara, memberikan kerangka kerja ya untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan mengurangi resiko K3 di tempat kerja. Ya, sesuai dengan peruntukan dibuatnya OSHA tadi ya, yaitu memfokuskan pada sistem manajemen K3. Jadi di dalamnya itu berisikan kerangka kerja untuk bagaimana kita proses mengidentifikasi, proses mengendalikan, ataupun mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Nah, OSHA 18001 ini juga merupakan standar yang paling banyak digunakan ya, karena mudah untuk digunakan, mudah untuk diterapkan, dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan ciri khasnya masing-masing tempat kerja ya, baik itu organisasi pendidikan, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tujuan utama OSHA 18001. Sebentar. Ini tujuan utama dan manfaat ya. Jadi tujuannya membantu organisasi ya, namanya panduan ya, membantu organisasi ya mengelola risiko kesehatan dan keselamatan supaya bisa berjalan dengan lebih efektif ya, sehingga bisa mengurangi
kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Nah, selain 18.001 itu ada 18.002. 18.001 itu spek atau spesifikasi SMK 3, 18.002 itu pedoman implementasinya. Jadi 18.001 tuh kayak masih pengenalan ya, pengantar gitu ya. Bagaimana sistem manajemen K3 di sebuah tempat kerja. Kalau 18.002 itu sudah kepada bagaimana mengimplementasikan dari ISO 18.001 tadi. Termasuk cara-cara ya, aturan dan seterusnya. Nah, manfaatnya karena tadi tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko ketiga, maka manfaatnya adalah ya harapannya ya dengan adanya atau dengan mengikutinya kita pedoman itu bisa meningkatkan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, mengurangi risiko kecelakaan, mengurangi risiko penyakit akibat kerja. Nah, kemudian meningkatkan citra perusahaan. Ya, jadi kan kalau resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerjanya rendah, maka citra perusahaan kan juga akan bagus ya. Beda kalau misalnya banyak yang mengalami kecelakaan, banyak yang sakit, dan seterusnya. Kemudian dalam rangka juga mematuhi peraturan yang ada di undang-undang tadi ya, serta meningkatkan efisiensi operasional. Karena tadi berkurang resikonya, ataupun yang sudah terjadi ya, maka secara operasional perusahaan itu juga akan meningkat. Nah, kemudian tadi ya, bahwa OHSAS 18.001 ini dapat dijalankan bersamaan dengan standar lain, ISO 9001, satunya ketinggalan ya, tentang mutu, dan ISO 14.001 tentang lingkungan. Jadi memang saling berhubungan ya, dua standar ini dengan OHSAS 18.001. Makanya di sini disebutkan dapat dijalankan bersama. Nah, tadi kita ketahui ya bahwa OHSAS 18.001 itu dikeluarkan oleh BSI, British Standards Institution. Nah, sebelum dikeluarkan oleh BSI gitu ya, ini ada sejarahnya ya. Kalau misalnya ISO itu kan ya, itu diterbitkan oleh lembaga ISO ya, lembaga sertifikasinya. Nah, kalau OHSAS ini itu diterbitkan melalui kesepakatan badan-badan sertifikasi yang ada di beberapa negara. Nah, ISO itu memiliki beberapa anggota termasuk BSI. Nah, jadi BSI yang menjadi bagian dari ISO itu bersama-sama ya dalam suatu forum gitu ya, dengan badan-badan sertifikasi dunia yang lain ya, itu menyepakati satu standar gitu ya untuk terkait dengan sistem manajemen K3 ya pada tahun 1999 yang kemudian diberi nama OHSAS tadi. Gitu ya. Jadi tidak seperti ISO ya. Jadi OHSAS ini dibentuknya itu atas dasar kesepakatan badan-badan sertifikasi yang ada di beberapa dunia. Jadi tidak hanya ISO saja, tapi juga ada badan-badan standar yang lain. Nah, kemudian ya untuk revisi terbarunya sekarang ISO 18.001/2007 itu telah direvisi atau diganti ke ISO 45.001/2018. Jadi sudah tidak berlaku lagi ya
OSAS 18.001/2007 ini dan diganti ke ISO 45.001/2018. Tapi masih bisa dipakai nggak Bu? Masih boleh nggak dipakai? Ya masih boleh. Tapi kalau kita mau sertifikasi itu namanya bukan sertifikasi OSAS 18.001 ya, tapi sertifikasi 45.001. Jadi sudah diganti. Tapi kalau penerapannya beberapa perusahaan masih ada ya yang menerapkan 18.001. Nah, kemudian apa saja ya yang menjadi kriteria atau elemen-elemen ya dalam mengimplementasi sistem manajemen K3 menurut OSAS 18.001. Ada beberapa poin ya, banyak sekali di sini ya. Mulai dari kebijakan K3. Jadi kalau sistem manajemen itu yang pertama kali dibuat atau yang pertama kali harus ada di tempat kerja adalah sebuah kebijakannya ya. Karena sistem manajemen ini menganut pendekatan manajemen ilmu manajemen pada umumnya yaitu PDCA ya. Jadi poin pertama sebelum melakukan yang lain adalah kita harus membuat sebuah kebijakan ketiga. Lalu langkah selanjutnya adalah sesuai dengan apa yang ada di PDCA ya, yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya, beberapa poinnya. Salah satunya yang menjadi plan itu adalah kita bisa menyusun kebijakan atau kita mengetahui regulasi atau peraturan tentang K3. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, dan bagaimana mengendalikannya yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelum UTS. Ya. Kemudian apalagi internal audit ya. Nah, jadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu bahwa pelaksanaannya juga perlu dievaluasi ya. Kemudian ada pengendalian operasi, dokumentasi ya, tanggap darurat. Kemudian apalagi di sini pengukuran kinerja dan pemantauan. Jadi banyak sekali istilah-istilah manajemen ya di dalam OSAS 18.001. Jadi kita sebetulnya juga harus mengetahui definisi dari setiap istilah-istilah itu. Karena kita sebagai mahasiswa teknik tuh kadang tidak terlalu familiar ya dengan istilah-istilah yang ada di manajemen. Kita di sini statusnya adalah cukup mengetahui saja ya. Kayak tadi disebut, saya sudah sampaikan ya, disusun berdasarkan metode PDCA ya. Jadi mulai dari adanya kebijakan K3 ya, kemudian kita buat perencanaan. Mulai dari perencanaan ini ya identifikasi bahaya dan seterusnya, program K3, kemudian dan lain sebagainya ya, itu dimasukkan dalam perencanaan. Kemudian penerapan di lapangan dan bagaimana operasi itu dilakukan ya. Kemudian dicek, diaudit pelaksanaan dari perencanaan ketiganya. Nah, nanti hasil dari auditnya maka akan ditinjau ulang oleh pihak manajemen ya, dari sisi pimpinan. Kemudian nanti ini akan menjadi dasar ya, untuk dilakukannya peningkatan berkelanjutan itu
apa namanya ya, lupa saya ya. Jadi nanti ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan K3. Apakah kebijakan K3 yang sudah disusun itu relevan di perusahaan atau di tempat kerjanya. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, kita harus bisa membedakan dan mengetahui ya istilah-istilah apa saja yang terdapat dalam elemen ini ya, SMK 3 dalam menurut OSAS 18001. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perusahaan atau tempat kerja mana saja ya yang sudah menerapkan atau yang sudah berhasil menerapkan standar dari OSAS 18001. Beberapa perusahaan ada di Indonesia ya, beberapa perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini adalah dari luar ya, maksudnya itu bukan asli Indonesia ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh perusahaan yang sudah atau tempat kerja yang sudah berhasil atau sudah menerapkan OSAS 18001? Ya, silakan. Oh, contohnya tuh PT Semen Indonesia, Bu, yang udah nerapin OSAS 18001. Oke, Siemens ya. Siemens itu perusahaan asli Indonesia ya? Bukan. Selain dari Iya, Bu. Siemens, oke, selain dari Siemens ada apa lagi? Sukovindo, Bu. Oh, Sukovindo sudah ya. Sukovindo berarti itu dari Indo ya. Sukovindo sudah. Malah mungkin kalau Sukovindo itu kan banyak sekali lembaga sertifikasi ya. Jadi ya harus jadi promotor ya atau pelopor. Selain Sukovindo ada lagi nggak? PT Bukit Asam. Bukit Asam, oh ya, Bukit Asam sudah ya. OSAS 18001 ya, BUMN. Oke, ada lagi Bukit Asam itu salah satu industri energi ya. Ada lagi mungkin yang lain? Samsung Elektronik sudah belum ya? Samsung itu terkenal sudah ya, sudah menerapkan OSAS 18001. Samsung itu kan bukan asli Indonesia ya, Samsung itu dari Korea. Terus apalagi kalau industri energi selain Bukit Asam, apalagi yang sudah menerapkan OSAS 18001? Pertamina sudah belum ya? Mungkin teman-teman sambil mencari-cari ya, sama-sama BUMN besar di Indonesia. Kemudian Nestle itu juga sudah ya, tapi Nestle bukan, nggak tahu ya ini pemiliknya saja atau seperti apa. Nestle itu sudah menerapkan ya OSAS 18001. Nah, dan mungkin masih banyak lagi ya beberapa industri lain yang sudah menerapkan OSAS 18001. Nah, kadang-kadang juga ya biasanya itu apa ya?
tingkat keberhasilan ya. Tingkat keberhasilan setiap industri atau setiap tempat kerja dalam menerapkan OHSAS 18001 itu menjadi suatu kerahasiaan sendiri kadang-kadang ya. Sama seperti standar-standar manajemen pada umumnya yang lain ya. Kadang-kadang itu mereka tidak terlalu terbuka ya informasinya di publik gitu ya. Bagaimana mereka bisa sampai pada tahap sudah diakui ya, atau sudah mendapatkan sertifikat atau tersertifikasi gitu ya. Itu biasanya hanya informasi yang diperoleh secara umumnya saja. Kenapa kok si perusahaan ini sudah dapat, kok saya belum gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen tahu ya, kenapa kok misalnya Bukit Asam sudah, si ini belum gitu ya. Apa kurangnya dari saya gitu kan. Kita kan pengen tahu biasanya ya. Pengen tahu apa namanya? Informasinya, dan biasanya yang tersedia di publik itu ya hanya informasi-informasi umum atau teoritis saja. Ya sesuai dengan apa yang ada di dalam teori dari SMK 3 itu sendiri gitu ya. Ya mengendalikan bahaya gitu ya, resiko, melengkapi APD, program K3 dan seterusnya. Tapi kan di dalam sertifikasi itu ada penilaian-penilaian. Ya, jadi ada sebuah formulir ya. Nah, formulir itu yang harus diisi oleh si perusahaan dan akan dinilai oleh si lembaga sertifikasinya. Nah, itu ya. Itu yang tidak boleh di open ke publik ya. Jadi di poin mana mereka dapat nilai besar, di poin mana yang mereka mungkin kurang, di poin mana yang ini ya, itu menjadi rahasia ya. Karena kalaupun ya kalau sudah membawa nama tempat kerja atau perusahaan itu sudah sensitif ya. Sertifikasi pribadi aja gitu ya, nggak mungkin kita akan mengupload ke publik gitu kan ya. Sertifikasi profesi atau sertifikasi apa gitu ya, itu kan kita harus sama ya sifatnya ya. Kita harus mengisi sebuah form yang kemudian nanti akan dinilai oleh lembaga sertifikasinya, di mana poin kita dapat nilai besar, yang paling nilai kecil gitu ya. Dan itu juga kadang-kadang tidak di tidak di follow up ya, dari lembaga sertifikasinya tidak memberikan feedback ya. Jadi dari lembaga sertifikasinya hanya memberikan feedback berupa lulus atau tidak lulus, layak atau tidak layak gitu. Jadi nilainya dapat berapa itu tidak diketahui sebetulnya gitu ya. Yang tahu ya hanya lembaga sertifikasinya. Jadi misalkan mungkin apa yang harus diisi dan lain-lain itu kan mungkin ada ya dari secara umumnya. Tapi kan di situ ada checklist ya, ada poin-poin yang di checklist. Nah, itu yang mungkin tidak bisa open untuk publik. Nah, jadi sebetulnya teman-teman nanti mungkin ya bisa mencoba menelusuri biasanya kalau mencari sampai yang paling detail itu kan mahasiswa paling bisa biasanya ya. Kalau tidak ada di sini, cari di sini gitu ya. Bagaimana si perusahaan-perusahaan tadi ya, Bukit Asam, kemudian Siemens, kemudian Nestle dan lain sebagainya sukses dalam atau sudah mendapat sertifikasi OHSAS 18001. Penerapan di mereka seperti apa? Karena bisa jadi antar tempat kerja itu
berbeda-beda ya, karena sifat atau jenis perusahaannya juga berbeda. Nestle sama PTBA kan yang diurusin beda gitu ya. Kemudian Samsung sama PTBA juga yang diurusin beda. Jadi mungkin ada beberapa poin ya yang berbeda ya dalam hal terutama perencanaannya ya. Perencanaan ketiganya yang berbeda. Termasuk identifikasi bahaya dan lain sebagainya itu yang berbeda setiap perusahaan atau setiap organisasinya. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi tugas-tugas teman-teman ya. Jadi tugas dari pertemuan setelah UTS adalah teman-teman akan menelaah ya, menelaah kemudian mencari dari berbagai sumber literatur ya, bagaimana penerapan gitu ya, bagaimana penerapan K3 termasuk di dalamnya teman-teman juga harus akan mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian resiko, kemudian menilai resiko, dan bagaimana mengendalikan resiko di beberapa perusahaan. Itu ya. Jadi itu nanti akan menjadi tugas dari setiap kelompoknya gitu ya. Yang nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, maka saya akan mulai membagi kelompoknya ya, dari absensi yang ada di Siakat. Oh, sudah naik ya, dari 63 sekarang menjadi 74. Di Google Meet ada berapa orang? Ada 75 ya, 76. K3RA pertemuan 10 ya, pertemuan 10 tuh saya tandain warna kuning aja ya.
Warna kuning ini yang tidak hadir hari ini ya. Nanti akan saya share screen. Maaf Bu, izin konfirmasi. Tadi saya pas absen, HP saya mati Bu, jadi nggak bisa barcode sama pas dipanggil juga belum bisa angkat Bu. Nanti ya setelah saya merekap absen. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Silakan dituliskan namanya di kolom chat.
Mahasiswa atas nama Ridho Yuli Hendra, ini kamu nggak kerekap di absen, kenapa? Iya Bu. Soalnya namanya di siakat di absensi itu ada, tapi di halaman kelas saya dalam nantinya mau mengisi nilai itu tidak ada. Oh, izin ngejawab Bu. Itu kan kebetulan saya juga perwakilan di Ibu. Waktu itu di KRS saya nggak disetujui terus gitu Bu. Di KRS-nya kenapa? Oh, belum disetujui bahkan sampai sekarang Bu. Bahkan udah ngajuin persetujuan tapi belum disetujuin Bu. Kok bisa? Kayaknya semuanya udah saya setujuin. Oh, pas saya cek ulang kemarin waktu udah PRS udah, terus pas dicek lagi malah belum disetujui sama sekali. Itu nanti ini loh, kamu kok baru ngecek di sini sekarang? Karena nanti ini berkaitan dengan pengisian nilai. Harusnya dikonfirmasi dari awal ya. Oh, itu nanti bagaimana Ibu untuk solusinya? Untung ini ketahuannya di saya sebelum masukin nilai. Coba kalau pada saat udah masukin nilai terus di mata kuliah yang lain namamu nggak ada, gimana? Yang lain juga ya, kalau misalkan ada di cross check ulang namanya ada atau tidak di dalam siakatnya.
Oke, sudah saya klasifikasikan. Jadi ada, saya stop share dulu. Jadi ada beberapa ya mahasiswa yang tidak ada. Saya nggak tahu ini nggak hadir atau beda kelas RA ataupun RB ya. M. Reza Fidanjaya, Ahmad Zain Mahmud, Maldi Surya Kusuma, Veronica, Feraldi, Farhan Gusman, Claris Nabil Mahdi, Okta Setiawan Billy, Dara Preti ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya yang tidak termasuk. Tadi saya sampaikan batas akhirnya adalah sebelum pembagian kelompok ya. Jadi tadi saya sudah minta untuk dituliskan namanya di kolom chat. Jadi tadi terakhir nama yang saya terima adalah Raden Ayu Alaika Dewi Ningrum. Ya, itu terakhir ya. Jadi bagi yang tidak termasuk maka tidak bisa ikut serta ya dalam kelompoknya. Jadi nanti silahkan dari masing-masing kelompok menunjuk satu ketuanya ya. Jadi ketuanya ini yang nanti akan berkoordinasi ya dengan anggotanya yang tidak termasuk atau saya tandain warna kuning. Itu artinya pada saat tadi saya membagi itu tidak hadir gitu ya, atau baru join. Karena ini sudah jam 8.53, kelas kita jam 7.30. Maaf Ibu, Mas Feraldi hadir Bu. Tadi udah barcode Bu.
Feraldi, betul sudah barcode tapi nggak ada. Sudah Bu, udah absen di siakatnya Bu. Sudah hadir. Kapan kamu join Google Meet? Saya join jam 7.20 Bu. Tadi saya panggil kamu nggak ada. Baru joinnya, bukan jam 7.20 berarti joinnya. Sudah join nih Bu, soalnya tadi ada urusan bentar. Nenek saya sakit Bu tadi. Tadi loh absensi siakatnya itu hanya 70. Berapa ya? Sekarang sudah berubah jadi 79. Artinya kan ini ada yang baru join. Saya Silakan. sudah Bu. Siapa yang baru absen? Angkat tangan, raise hand. Veronica baru absen ya? Baru hadir? Maaf Bu, iya tadi lagi di jalan Bu, lagi di dalam perjalanan. Ya di dalam perjalanan ya saya nggak tahu menau ya, masa jelasnya jam 7:30, jam 9, 8.52 baru hadir. Minggu sebelumnya kan sudah saya sampaikan ya. Terakhir ini Feral ya. Sama enggak sih? Nah, Terima kasih Bu. kamu ini tadi ya saya rekap absensi itu di jam 8.28. Belum ada absensinya. Nah, absensinya kamu jam berapa? Saya absensinya itu jam 7.20 Ibu. Soalnya kan tadi saya habis ngurus mbak saya. Loh, tapi ini di rekap absensinya pertemuan 10 nggak kecentang. Ini di siakat saya kecentang Bu. Saya share screen hasil rekap absensi PDF-nya yang saya peroleh dari si akad. Jam 8.28 ya, saya downloadnya tadi, rekap absensi perkuliahan jam 8.28. Ini ya, ini nggak keconteng. Serius Bu, saya sudah absen Bu tadi di siakat mulai barcode. Ya, tapi di sininya nggak ada. Kalau sudah absen, di sini pasti keconteng. Kalau barcode, ya. Kecuali nggak bisa pocket, saya panggil tadi nggak ada. Maka saya tadi suruh tulis nama-namanya ya di Google, di kolom komentar ya. Maka saya absenkan manual di pembagian kelompoknya. Gimana ya Bu ya? Soalnya tadi saya sudah absen Bu. Ini saya. Ya kalau sudah absen saya share absensi itu nggak jam 7.20 ya. Saya baru joinnya jam 7.30. Dari mana absensinya jam 7.20? Tapi Memang saya sudah absen di si akadnya, tapi yang saya tanya jam berapa kamu absensi poketnya? Karena ini saya rekap jam 8.28. Oh, bentar ya Bu ya, tadi saya sudah screenshot.
Kecuali kamu absensinya di atas 828 ya wajar nggak kerekap. Oh maaf Ibu, ini saya absen barcode-nya di 759 Bu. Loh, 759 seharusnya kerekap dong. Kenapa nggak kerekap? Saya kurang tahu Ibu, soalnya kan ini saya lagi ngurusin mbak saya nih Bu, lagi sakit. Soalnya teman-teman saya Ya, teleponin saya. iya ya saya paham kamu ngurusin Mbah yang lagi sakit. Cuman di sini adalah permasalahannya kenapa tidak terekap kalau memang betul absensinya jam 7.53, 7.59. Teman-temannya yang lain kerekap. Atau ya mungkin ini beberapa yang nggak kerekap karena baru belum absen atau absensinya di atas 828. Oh itu saya kurang tahu Bu, apakah ada keringanan Bu, soalnya bener nih Bu, saya sudah absen Bu. Coba apakah ada keringanan Bu? Inilah ya, seharusnya tadi saya tidak usah memberikan kesempatan ya. Pada saat absensi saya panggil pada jam 7.45 atau jam 7.50 tidak hadir maka tidak dapat nilai. Ya, fair kan buat teman-temannya yang hadir tepat waktu tuh bisa dapat ya. Langsung ke rekap absensinya. Males saya ya kalau ada yang kayak gini-gini itu ya. Telat masuk gara-gara saya lagi di ini, saya lagi di ini, saya lagi di ini. Apa susahnya masuk dulu? Ya, masuk dulu. Kalau tadi kan saya panggil ya. Kan saya setiap awal kali pertemuan absen, masuk itu yang tidak terekap di si akad akan saya panggil namanya. Nah, tadi nggak ada namanya, termasuk yang nulis di kolom chat ini tadi ya. Itu nggak ada tadi yang saya panggil, nggak ada. Kecuali Tiara Putri ini tadi 751 masih saya panggil ya. Dia Sabrina ini nggak ada. Kemudian Rido Yuli tadi nggak ada. Halifah nggak ada. Nadia nggak ada. Randy nggak ada. Abdi nggak ada. Raden Ayu Alaika nggak ada. Itu nggak ada semua tadi saya panggil. Saya masih kasih kesempatan kalian tadi ya untuk menunggu teman-temannya tadi jumlah total ini nggak nyampe 80 orang, tadi hanya 60-an orang ya. Tapi saya masih kasih kesempatan ya untuk menunggu teman-temannya yang belum hadir. Nah sekarang sudah saya tunggu ya, tadi saya sampaikan sampai pada batas sebelum saya merekap absen atau sebelum membagi kelompok. Dan tadi saya sudah arahkan buat teman-teman untuk menulis di sini siapa yang tadi belum absen gitu ya. Nah, saya rekap absensinya ya itu di jam 8.28. Ini saya stop share ya. Saya share seluruh layar ya. Kapan saya mendownloadnya? Di sini. Rekap absensi perkuliahan tanggal 4 bulan 4 2024 jam 8.28. Hasilnya adalah ini. Yang kemudian tadi saya cross check di sini. Gitu ya. Jadi saya minta tolong kalau dosennya berbaik hati itu jangan dimanfaatkan dosennya ya. Kalian ini rata-rata mahasiswa zaman sekarang ini
kurang menghargai dosennya ya. Jadi mentang-mentang dosen TSE itu baik-baik semua, sudahlah nanti juga dimaklumi gitu ya, dikasih keringanan. Itu tolong diperbaiki lah. Ya, citra mahasiswa zaman sekarang tuh udah, saya nggak tahu mau bilang apa ya. Jadi nggak dari segi tata bahasa, nggak dari segi sikap, etika, dan lain-lain. Hanya karena beberapa orang jadi rusak ya semuanya. Paham saya tuh kalian mungkin lagi di perjalanan mudik atau lagi sakit. Beda ceritanya kalau lagi sakit atau lagi apa gitu ya, itu kan bisa diinformasikan di awal gitu ya. Maaf Bu, di kolom chat misalnya, saya izin tidak bisa memberikan suara karena saya lagi sakit misalnya. Lagi sakit pun ada effort buat mendengarkan gitu ya. Jadi tolong diperbaiki ya. Ini mumpung kalian masih semester 4, ya terlepas dari prodi TSE bukan dari prodi TSE, nah, semuanya sama ya. Mau semester berapapun kalian, tuh apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya diterima gitu. Itu emang sudah konsekuensi ya, apalagi saya males banget ya kalau sudah diumumkan gitu ya, terus tiba-tiba nanti ada yang WA saya, Bu maaf saya tadi tidak hadir karena bla 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 bla, bisa nggak Bu saya dapat keringanan? Mahasiswa zaman saya dulu tuh nggak ada ya yang berani WA dosennya kayak gitu. Mau nanya tugas tuh harus ketemu langsung. Harus ketemu langsung itu pun kadang takut-takut ya sama dosennya. Ini teman-teman nih sudah diberikan kemudahan, tapi kemudahannya tidak bisa dibawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Mentang-mentang bisa WA seenaknya gitu ya. Misalnya WA seperti kayak teman sendiri gitu ya. Itu dosennya loh, bukan temennya. Ya ini sudah beda ya, 79 masih 79 nih rekap tadi. M. Reza Bidan Jaya, ada nggak orangnya? Ahmad Zain Mahmud, Muhammad Aldi Surya Kusuma, Veronica. Hadir Bu. Nah, ini juga baru join tadi kan, alasannya lagi di perjalanan lagi. Muhammad Farhan Gusmar, Hadir Bu. Faris Nabil Mahdi, Okta Setiawan, Dara Preti, Oke, 6 orang ya. Jadi sudah tidak ada lagi toleransi. Saya juga tidak, kalaupun kalian
ngechat saya via WA juga bakalan nggak saya balas ya. 6 orang ini tadi. Nanti pembagiannya saya share di GCR ya, jadi kalian bisa melihat masuk ke kelompok berapa. Dan orang-orangnya ini ya semuanya yang yang tidak masuk dalam kelompoknya yang saya tandain warna kuning, maka tidak akan dapat nilai tugas kelompok ya. Tugasnya itu apa? Yang pertama, mengidentifikasi proses produksi atau gambaran umum industri tersebut. Jadi nanti misalkan kalian dapat pembangkit listrik, nanti silahkan bisa memilih pembangkit listrik mana yang mau dijadikan bahan. Ya, jadi nanti misalkan PLTU Tarahan, ya, itu dideskripsikan dulu. PLTU Tarahan itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa, memproduksi apa, menggunakan bahan-bahan apa, bagaimana alur produksinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bahaya, risiko, kemudian menilai risiko, dan bagaimana pengendalian risiko yang ada di industri tersebut. Lalu klasifikasikan apakah industri tersebut masuk ke dalam kategori low risk, medium risk, atau high risk. Kalau untuk industri migas itu pasti kan sudah sebetulnya di awal sudah di state ya bahwa termasuk ke dalam industri high risk. Nah, nanti saya mau kan nanti teman-teman akan melakukan penilaian ya. Nah, jadi dari penilaian ini apakah betul industri migas itu masuk ke dalam high risk ya. Jadi di dalam melakukan penilaian risiko untuk poin nomor 2 itu misalkan kalau pembangkit listrik itu kan ada beberapa unit ya atau beberapa peralatan. Jadi itu sudah digambarkan dulu di awal ya bagaimana siklusnya. Mulai dari misalkan boiler masuk ke batu bara misalnya ya kalau PLTU, batu bara masuk ke furnace memanaskan boiler, dari boiler steamnya masuk ke turbin menggerakkan generator, kemudian nanti steamnya yang jatuh di kondensasi di kondenser, kemudian nanti ada pompa masuk lagi ke boiler feed water, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian mengidentifikasi bahaya resikonya itu per alatnya ya, boiler apa, turbin apa, generator apa, kondensor apa, pompa apa. Minimal peralatan utama ya. Jadi ada boiler, turbin, boiler ini udah sama area pembakaran ya. Boiler, turbin, generator, kondensor, pompa. Jadi yang dapat pembangkit listrik minimal itu di 5 alat atau 5 komponen utama tersebut ya. Karena ada komponen-komponen lain, HE dan lain-lain itu tidak tidak diikutkan dalam mengidentifikasi bahaya, tidak apa-apa. Ya, yang jelas 5 komponen utama itu. Untuk kelistrikan juga sama ya. Nanti di area transmisinya apa, distribusinya apa, dan lain-lain. Kemudian di refinery itu juga sama ya. Nanti pilih kelistrikan ini ada banyak ya. Ini untuk kalian mengidentifikasi nanti ya potensi bahayanya di area transmisi apa, di area distribusi atau gardu itu apa, di area pengguna akhir. Misalnya kalian ambil case pengguna akhirnya tuh skala rumah tinggal atau skala gedung kantor atau skala yang lain gitu ya. Bisa diambil contohnya. Kemudian di refinery minyak, ini kilang minyak ya, RU ya, RU itu banyak di Indonesia. Silakan bisa memilih mau RU berapa, misalnya di RU 3 pelaju. Nah, di RU 3 pelaju mau di unit mana? RU 3 pelaju itu luas ya. Mau di unit mana silakan ditentukan. Nah, disitulah nanti kalian akan mengidentifikasi potensi bahaya, risiko, menilai, dan seterusnya. Itu ya, jadi kalau satu industri terlalu luas, ambil batasan
di unit mana gitu ya. Kalau di Pelaju RU 3 itu dia ada unit